setiap negara bisa mengembangkan usahanya. Mereka bisa menjual produknya ke luar negeri tanpa ada hambatan. Kita semua tidak pernah berhenti untuk mengkonsumsi makanan. Kita bisa mengkonsumsi apa saja yang tidak ada di negara kita. Kenapa semua ini dapat terjadi? Semua ini terjadi karena adanya sistem free trade. Free trade merupakan sistem perdagangan terbuka yang tidak ada batasan bagi perusahaan atau individu untuk saling berinteraksi melakukan perdagangan dengan berbagai negara di belahan dunia. Di dalam perdagangan ini, pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap produk ekspor maupun impor di suatu negara. Artinya, pada sistem free trade, hambatan perdagangan berupa tarif ataupun non-tarif untuk ekspor maupun impor dikurangi atau ditiadakan. Contoh lembaga yang sudah melakukan free trade adalah North American Free Trade Area, The Dominican Republic dan Central America Free Trade Agreement, ASEAN Free Trade Area, China ASEAN Free Trade Area, Indonesia dan CAFTA. Free trade memberikan banyak benefit untuk produsen, di antaranya merupakan memenuhi kebutuhan suatu negara, meningkatkan kualitas produk, memperluas lapangan kerja, tetapi free trade biasanya lebih menguntungkan negara maju. Tapi, apakah hal ini dapat mensejahterakan petani? Apakah makanan yang kita konsumsi sehat dan tidak merusak lingkungan? Seringkali kita lihat petani terjebak dalam kemiskinan. Kita seringkali menciptakan makanan yang tidak sehat dan merusak lingkungan. Misalkan ketika Anda petani yang berskala kecil di Afrika atau Indonesia dan Anda menjual kopi, kakao, quinoa, atau kapas ke pasar internasional, tentunya Anda akan bersaing dengan perusahaan yang berskala besar yang mendapatkan subsidi, memiliki akses yang mudah ke kredit, dan memanfaatkan biaya yang lebih rendah. Namun, ketika Anda tidak memiliki kredit, maka Anda menjual hasil panen dengan harga yang lebih rendah dan harus menjual dalam waktu yang cepat untuk mendapatkan uang tunai. Tapi, apakah Anda tahu ada yang lebih menguntungkan daripada free trade, yaitu fair trade? Ketika Anda menjadi petani di negara berkembang, Anda dapat menjual hasil panen dengan harga yang lebih tinggi, tidak undervalue, agar petani dapat upah yang lebih layak. Para petani tidak ingin gagal panen agar tidak rugi. Para petani bisa mendapatkan upah yang layak dan menghasilkan tanaman panen yang lebih baik karena fair trade memberikan informasi harga yang sesuai untuk hasil panen dan cara-cara yang benar untuk menanam tanaman. Pada fair trade terdapat kebijakan yang mengatur itu semua. Fair trade merupakan suatu kemitraan perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi, dan penghargaan guna membangun keadilan yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Sistem ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem perdagangan bebas yang cenderung mensubordinasi petani dan pengrajin di negara berkembang. Fair trade dapat membawa perubahan untuk memberdayakan petani agar menjadi lebih baik di pasar maupun secara sosial. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang diinvestasikan untuk kembali dikembangkan masyarakat untuk mengembangkan proyek, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk petani skala kecil. Fair trade juga menggunakan teknik organik tradisional yang melindungi lingkungan sehingga secara tidak langsung kita mampu melawan perubahan iklim. Kita harus mampu membangun sistem ekonomi yang adil di mana setiap orang mendapatkan perlakuan yang baik, menciptakan sistem ekonomi yang ramah terhadap lingkungan juga merupakan suatu tujuan yang sangat penting. Kita bisa membuat dunia menjadi lebih adil ketika
kita berdiri bersama-sama untuk belajar lebih banyak dan melakukan tindakan yang mendukung satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Salah satu contoh nyata dari Fair Trade adalah XS Project. XS Project merupakan perusahaan yang menerapkan prinsip Fair Trade terutama di bidang lingkungan. Perusahaan ini menggunakan input produksinya sendiri dengan cara mereka membeli sampah dari pemulung dengan harga di atas harga pasaran, lalu mereka merubah limbah sampah tersebut menjadi bahan-bahan yang ingin mereka produksi.